Bab 406. Keluarga yang tidak setuju, siapa yang berani? Dewa nyata. Sander memandang wanita di depannya dengan benak kosong. Pada saat yang sama, Maura tiba-tiba berbalik. Seiring dengan satu gerakan itu, dia muncul langsung di depan wanita itu. Dia membungkuk seraya menatapnya dari dekat, tanpa menunjukkan emosi di matanya. Mereka saling memandang satu sama lain. Lawan sama sekali tak ketakutan. Asalkan tak ingin kehilangan nyawa, itu tak akan terjadi. Sekalipun dewa nyata di depannya merelakan semua sifat kemanusiaan, orang di sekitarnya akan kehilangan nyawa. Kini, wanita berbaju merah darah mendadak berucap dengan tajam, "Kalau kamu menghentikannya, aku pasti bisa melepaskan diri." Orang itu tampak menggeleng. Sudah telat. Wanita berbaju merah sontak mengubah ekspresinya. Mana mungkin. Berhubung menyadari sesuatu, dia segera menatap Ra. "Kamu sudah gila, kamu." Maura hanya terdiam. Dia masih menatap wanita di depannya. Dia sedang menunggu jawaban dari orang itu. Hasil terburuknya adalah semua orang kehilangan kesempatan. Usai berdiam diri sejenak, orang itu berbalik dan melihat Sander yang berada di kejauhan. Ada sedikit kemanusiaan yang tersisa dari dewa nyata pada tubuh orang itu. Usai menatap Sander sejenak, wanita itu berbalik ke arah Maura. 100 tahun. Apa kamu kira dia bisa melampaui Tao dalam 100 tahun? Maura menatapnya sambil berucap, mungkin tak butuh 100 tahun. Usai saling menatap cukup lama, orang itu mengangguk. Kita tunggu dan lihat saja. Kemudian, dia berbalik. Di depannya, muncul sebuah sungai panjang waktu. Dia perlahan berjalan ke arah sungai waktu itu. Wanita berbaju merah mendadak murka. "Jadi, kamu menyerah begitu saja?" Dia berhenti sejenak. Usai terdiam sejenak, dia menjelaskan, dia sekarang sudah 90% menjadi ilahi, aku tak bisa mengatasinya. Di sisi lain, wanita berbaju merah menatap tajam dirinya. Memangnya kita tak bisa bekerja sama? Orang itu menggeleng. Tak bisa. Wanita berbaju merah menunjuk Sander yang jauh di sana. Wajahnya penuh amarah. Kenapa tak membunuhnya? Wanita berjubah putih itu lagi-lagi menggeleng. Di belakangnya, ada 4 kultivator pedang. 4 kultivator pedang itu sudah 90% menjadi ilahi, jadi tak bisa dibunuh. Mata wanita itu memicing dan wajahnya makin menyeramkan. Wanita berjubah putih berucap pelan, "Tao jahat, ketika dia kembali menindasmu, kamu akan memiliki kesempatan. Paling lama 100 tahun lagi, nantinya tak ada yang bisa menindasmu. Tao baik dan Tao jahat akan bergabung, lalu kita bisa membunuhnya bersama." Usai berucap demikian, dia berbalik dan melempar sekilas pandang pada Sander. Sementara itu, orang ini, kalau dia memanggil bantuan lagi, dia akan kehilangan segala kemungkinan menjadi tak tertandingi dalam hidup ini. Kemudian, dia berbalik dan masuk ke dalam sungai waktu. Di tengah kerumunan, para ahli juga memasuki sungai waktu. Hanya saja, saat mereka pergi, mereka semua melirik ke arah Sander. Apabila orang ini kehilangan nyawa, dewa nyata akan benar-benar kehilangan sifat kemanusiaan. Maura yang seperti itu tak akan lagi menindas bencana alam semesta. Wanita berbaju merah melihat Maura dengan pandangan penuh belas kasihan. "Demi seorang pria, kamu menggunakan tubuh aslimu untuk menekanku. Kamu sungguh bodoh. Kamu pasti akan kalah bertaruh. Pria ini tak mungkin menjadi tak tertandingi dalam 100 tahun." Usai itu, tubuhnya mulai menjadi semu. Maura yang beruban terdiam untuk sementara waktu, lalu berjalan perlahan ke arah ruang hampa. Sander mendadak memanggil, "Kak Maura." Maura berhenti. Pria itu berjalan perlahan ke belakang Maura. Dia memandangnya tanpa berkata-kata. Maura membelakangi pria itu. Suaranya menjadi makin dingin. "Apa kamu masih ingat kata-kata aku tadi? Ini urusan kita." Sander mengangguk. "Aku tahu, 100 tahun lagi, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Hanya itu yang berarti bagimu." Maura mengepalkan kedua tangannya, tanpa berkata-kata. Sander kembali berucap, "Aku juga tahu, kamu melakukannya agar aku tidak memanggil orang lain. Ayahku memanggil seseorang, akhirnya dia bisa mencapai keilahian. Karena dia memanggil bibiku, satu-satunya orang yang membuat bibiku mempertahankan sifat kemanusiaan adalah dia. Jadi, kalaupun dia meminta bantuan,
akhirnya dia akan bisa mengalahkan keilahian dalam hatinya, tapi aku berbeda. Sifat kemanusiaan bibiku bukanlah aku. Sifat kemanusiaan ayahku juga bukan aku. Sifat kemanusiaan kakekku juga bukan aku. Sambil berkata demikian, dia agak menunduk. Kak Maura, aku mengerti semuanya, tapi aku masih tidak rela kehilanganmu. Maura menoleh ke kejauhan. Pandangannya ke langit makin kabur. Setelah sekian lama, dia berucap pelan, aku akan menunggumu di batas bencana. Kemudian, dia berjalan ke kejauhan. Setiap langkah yang dia ambil membuat tubuhnya makin memudar. Sementara itu, ancaman bencana yang tadinya menghantui seluruh alam semesta secara perlahan menghilang. Sander memandang Maura yang makin memudar di kejauhan. Kedua tangannya terkepal dan matanya sedikit merah. Momen ketika Maura benar-benar menghilang, tekanan mengerikan yang melanda seluruh alam semesta tiba-tiba surut seperti air pasang. Alam semesta kembali tenang. Sander berdiri di tempatnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Rosa dan Selina berjalan ke samping Sander. Rosa memandangnya sambil bertanya, apa rencanamu? Sander diam untuk waktu yang lama sebelum berucap, pertama, aku akan bertemu dengan pemilik Penatau. Aku perlu memahami identitas wanita berjubah putih itu. Sambil mengatakan itu, dia menghilang bersama kedua wanita itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di Gunung Tanah Suci. Sementara itu, Maya sedang melakukan penerobosan dalam pagoda kecil. Di pintu masuk aula besar Gunung Tanah Suci, pemilik Penatau duduk di tangga batu. Ketika melihat Sander dan kedua wanita yang datang, ekspresinya tenang, seolah-olah dia sudah mengetahui semuanya sebelumnya. Sander memandangnya sambil bertanya, kamu ada di pihak mana? Pemilik Penatau menjawab, sebenarnya, aku tidak memilih pihak. Alis Sander langsung berkerut. Pemilik Penatau melihatnya dan menjelaskan, tujuan wanita itu adalah untuk menindas Tao baik dan memusnahkan makhluk hidup alam semesta. Dia ingin memberikan kesempatan bagi alam semesta untuk pulih. Tentu, mereka melakukannya bukan demi alam semesta, melainkan untuk mendapatkan umur panjang tanpa batas. Sander bertanya dengan serius, dia belum memiliki keabadian. Pemilik Penatau menjawab, dia abadi, tapi orang di sekitarnya tidak. Dia, seperti dewa nyata dan ayahmu, masih menyimpan sedikit sifat kemanusiaan. Sander bertanya dengan tegas, siapakah dia? Pemilik Penatau menjawab, aku akan memberitahu kamu siapa dia nanti. Pokoknya, para wanita ini juga memelihara tatanan semesta. Sebab, menghancurkan makhluk hidup alam semesta dan memulai kembali alam semesta adalah hukum yang berlaku dalam Tao. Usai berkata demikian, dia menggeleng. Sebenarnya, dalam keadaan normal, Tao jahat harus menghancurkan semua makhluk hidup, tapi dia tahu, dia tidak mungkin melawan semua orang. Jadi, dia memikat sekelompok ahli dan berjanji bahwa asalkan mereka menghancurkan semua makhluk hidup alam semesta, mereka akan mendapatkan keabadian. Sander bertanya dengan tegas, dia bisa memikat orang. Pemilik Penatau menggelengkan kepalanya. Kamu pikir kita bisa mengelabui Tao begitu saja? Dengar, hampir semua ahli puncak dalam sejarah berpihak padanya sekarang. Sander bertanya, bagaimana dengan Tao baik? Pemilik Penatau diam sejenak, lalu berucap, tujuan Tao baik adalah untuk mengubah seluruh alam semesta menjadi seperti Bima Sakti, di mana makhluk hidup bisa hidup, tapi tidak bisa hidup terlalu lama dan tidak bisa berkultivasi. Sander tampak mengernyit. Pemilik Penatau menatapnya sambil berujar, tujuan dewa nyata dan kamu adalah untuk menekan Tao jahat, tapi pada saat yang sama juga memungkinkan makhluk hidup untuk berkultivasi. Sander berucap dengan suara berat, kalau kita mengikuti Tao baik, itu berarti. Pemilik Penatau mengangguk, menghapus semua ahli saat ini atau membuat semua kekuatan ahli tersebar untuk memberikan kembali kepada alam semesta. Dia tidak bisa melakukannya dan kamu juga tidak bisa, kan? Sander mengangguk. Dia memang tidak bisa melakukannya. Menyingkirkan semua ahli di alam semesta Guanxuan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Adapun membuat semua ahli di alam semesta kehilangan kekuatannya, itu bahkan tidak perlu dipikirkan, itu tidak mungkin terjadi sama sekali. Pemilik Penatau melihatnya seraya melanjutkan, aku tidak mendukung wanita itu, tapi aku juga tidak mendukungmu. Aku mendukung Tao baik. Sander diam. Dia sudah paham.
Pemilik Penatau memilih untuk mengorbankan semua ahli saat ini, kemudian membangun sebuah alam semesta yang mirip dengan bumi. Pemilik Penatau berucap sambil tersenyum, sangat sulit bagi kita untuk mencapai tujuan. Kemudian, dia melihat Sander dan menambahkan, kau harus membuat pilihan. Dewa nyata memberimu waktu 100 tahun, jadi kamu bisa membuat pilihan. Karena dia tahu, alam semesta tidak akan selamanya bisa ditekan. Dia harus membuat pilihan dan dia memberimu kekuasaan untuk memilih. Sander tetap diam. Pemilik Penatau menatapnya seraya berucap, antara tahu baik dan tahu jahat, kamu harus memilih salah satunya. Kalau kamu memilih tahu baik, aku akan mendukungmu. Sander langsung menjawab, aku memilih tahu baik. Pemilik Penatau menambahkan, kamu harus mengucapkan sumpah dulu, keluarga yang tidak memiliki reputasi yang baik, kalian suka menipu orang. Sander diam sejenak, lalu bertanya, apakah ada pilihan lain selain tahu baik? Pemilik Penatau menggeleng, tidak ada, kecuali menghancurkan Tao. Tapi, sekalipun itu terjadi, alam semesta masih akan hancur. Sander mengangguk, jadi, aku memilih tahu baik. Pemilik Penatau menatapnya dan menimpali, aku tidak akan percaya pada omong kosongmu. Sander berbicara dengan lembut, 100 tahun kemudian, kalau aku tidak memiliki pilihan yang lebih baik, aku akan memilih tahu baik dan membangun kembali sebuah tatanan yang mirip dengan bumi, bagaimana menurutmu? Pemilik Penatau diam selama beberapa saat, lalu bertanya, kamu serius? Sander mengangguk, keluarga yang tidak pernah berbohong. Sewaktu mengucapkan itu, dia tiba-tiba berhenti. Pemilik Penatau melempar pandangan padanya, tetapi tidak berkata apa-apa. Sander menambahkan, sebenarnya, kamu juga tidak punya pilihan lain, kan? Pemilik Penatau tampak memicingkan matanya. Apa maksudmu? Sander menatapnya seraya menjawab, kalau aku tidak memilih tahu baik, siapa yang akan berani menyingkirkan alam semesta Guanxuan dan keluarga yang? Siapa yang berani? Pemilik Penatau terdiam. Sebenarnya, ancaman terbesar bagi alam semesta adalah keluarga yang. Apabila keluarga yang tidak setuju, siapa yang berani menyingkirkan mereka? Mereka akan dihancurkan sepenuhnya. Tidak peduli apakah dia memilih tahu baik atau tahu jahat, selama ingin membangun tatanan baru, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari keluarga yang. Apabila keluarga yang tidak setuju, semua tatanan akan menjadi sia-sia. Jadi, hanya orang-orang dari keluarga yang dapat membangun tatanan baru. Pemilik Penatau melihat Sander dengan ekspresi yang rumit. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu harus tahu bahwa jika manusia hidup, alam semesta tidak bisa hidup. Jika alam semesta tidak bisa hidup, bagaimana manusia bisa hidup? Jika ada pilihan, aku juga ingin semua makhluk hidup bisa bertahan dan memiliki kebebasan untuk berkultivasi untuk mengejar jalur kebenaran, untuk mengejar keabadian. Tapi, kalau semua orang berusaha mencari keabadian, alam semesta tidak akan sanggup menanggung beban itu. Sander mengangguk, aku mengerti. Kemudian, dia menatap pemilik Penatau seraya bertanya, siapa wanita itu? Apa bisa dia dibunuh? Pemilik Penatau diam sejenak, lalu memberitahu, dia adalah mantan ketua sekte. Seseorang yang pernah melakukan pembantaian dalam satu era. Ketika mengatakan ini, dia menatap Sander. Sebenarnya, dia juga memiliki hubungan denganmu. Sander segera mengernyit. Bersambung. Bab 467 aku duluan. Ada hubungannya dengan dia. Ucapan pemilik Penatau membuat Sander agak bingung. Berhubung mendapati keraguan Sander, dia menjelaskan, dulu, dia pernah muncul di era ayahmu. Sander tampak mengernyit, di era ayahku. Orang itu mengangguk, tetapi tak bersedia berkomentar lebih lanjut. Berhubung dia enggan berkomentar lebih lanjut, Sander tak melanjutkan pertanyaannya. Dia melihatnya sambil berucap, kamu sungguh bersedia membantuku. Pemilik Penatau memandangnya dan menjawab, kalau kamu sungguh ingin mendirikan tatanan baru yang membuat alam semesta menjadi lebih baik, aku bersedia membantumu sepenuh hati. Sander menatapnya sambil berucap, bagaimana kamu akan membantuku, lebih tepatnya apa yang akan kamu lakukan baru bisa membantuku. Sander sangat sadar bahwa saat ini tak mungkin bagi dia untuk melawan semua ahli di dalam sungai waktu dengan kekuatannya sendiri.
Dia juga tak bisa meminta bantuan siapapun saat ini, jadi yang harus dia lakukan adalah memperluas jaringan dan mendapatkan rekan yang kuat. Apakah membangun tatanan hanya perlu butuh satu orang? Tidak. Satu orang mustahil bisa membangun tatanan. Bahkan, Destri pun tak bisa, meskipun dia bisa menghancurkan banyak tatanan. Itu sebabnya, dia perlu mencari sekutu. Dia perlu mencari orang-orang terampil yang dapat membantunya melawan Tao jahat dan membangun tatanan bersama. Terutama pemilik pena Tao ini. Dia harus memperoleh dukungannya. Dia tak boleh membiarkan pria itu bergabung dengan faksi musuh. Setelah beberapa saat, pemilik pena Tao berucap, "Kamu cuma punya waktu 100 tahun, 100 tahun. Sander tiba-tiba menggeleng. "Aku tak punya waktu 100 tahun. Kalau tebakan aku tak salah, para ahli dalam sejarah sungai waktu akan datang menyerangku segera. Mereka pasti tak akan memberiku 100 tahun untuk berkembang, jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa melawan mereka." Kemudian, dia melihat ke arah pemilik pena Tao. Orang itu mendadak berucap, "Untuk apa melihatku? Kamu pikir aku bisa mengalahkan mereka semua?" Sander serius berucap, "Kamu adalah orang nomor 1 di antara 4 kultivator pedang. Kalau kamu tak bisa menghentikan mereka, kita tak perlu membicarakan bagaimana mendirikan tatanan baru. Karena mereka pasti akan datang menyerangku. Pada saat itu, aku tak akan punya waktu untuk berkembang, jadi aku cuma bisa meminta kamu untuk masuk ke sungai waktu dan menahannya demi memberikan sedikit waktu padaku." Tunggu sebentar. Pemilik pena Tao merasa ada sesuatu yang tak beres dengan situasi ini. Dia segera menimpali, "Ini harus direncanakan dengan matang." Sander mengangguk, "Baiklah, aku akan nurut padamu." Pemilik pena Tao melihatnya dan merasa ada sesuatu yang tak beres. Dia merasa seperti sedang diperalat. Di belakang Sander, Rosa melihatnya dengan ekspresi yang rumit. Dia khawatir dengan kepergian Maura, itu akan membuat Sander merasa putus asa dan tidak bersemangat untuk waktu yang lama, bahkan bisa membuatnya hancur. Namun, ternyata tidak. Sekarang, dia mengerti alasan Maura memilih dia. Dia memang masih muda, tapi jika dia diajari dan diberi waktu, dia benar-benar bisa melakukan hal-hal besar. Sementara itu, dia selalu memandangnya dari sudut pandang yang tinggi sehingga semua yang dia lihat adalah kekurangan. Apabila dilihat dari sudut pandang yang sama, dia memang sangat berbakat. Pada saat itu, pemilik pena Tao mendadak berucap, "Aku sudah menghitung ahli dari alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan. Kalian berdua tidak akan mampu menghadapi monster-monster tua dalam sejarah sungai waktu, jadi kita harus mencari bantuan." Sander tampak memicingkan mata. "Dari siapa?" Pemilik pena Tao melihatnya, lalu menjawab, "Kamu harus melakukan sedikit pengorbanan." Sander sedikit penasaran. "Pengorbanan?" Pemilik pena Tao mengangguk. "Pengorbanan?" Sander bertanya dengan serius, "Apa pengorbanan itu?" Pemilik pena Tao membuka telapak tangannya. "Apa peta alam semesta ada di tanganmu?" Sander tidak berpikir panjang. Dia langsung memberikan peta alam semesta kepada pemilik pena Tao. Orang itu melambaikan tangan, menyebar peta alam semesta, dan menunjuk ke arah selatan. Di sana, ada dinasti Yongye. Kerajaan kuno ini menguasai energi khusus yang disebut energi Yongheng yang hampir sekuat sumber leluhur. Kekuatan mereka, bisa dibilang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, kecuali alam semesta nyata. Apabila tidak melibatkan alam semesta nyata, saat menghadapi mereka, tidak mungkin menang. Terutama pasukan Yongye, itu adalah pasukan yang menakutkan yang terdiri dari Kaisar Agung, sangat menakutkan. Sander berucap, "Maksudmu, bersekutu dengan mereka?" Pemilik pena Tao melihatnya dan berucap, "Mereka tidak akan bersekutu denganmu." Sander bingung, "Kenapa? Kamu harus tahu, kalau bencana alam semesta terjadi, mereka juga tidak akan luput dari dampaknya." Pemilik pena Tao bertanya, "Pembalik waktu menargetkanmu atau mereka?" Sander menghela napas. Jika dia berada di posisi mereka, mungkin juga tidak akan mau bersekutu. Itulah manusia. Pemilik pena Tao berujar, "Kalau ingin bersekutu, itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin." Sander melihatnya sambil bertanya, "Apa yang harus aku korbankan?" Pemilik pena Tao menjawab dengan tenang, "Tubuhmu." Sander tampak mengernyit. Pemilik pena Tao melihatnya seraya berucap,
sekutu tidak bisa, tapi pernikahan bisa. Pernikahan? Sander bertanya dengan serius, apa aku yang harus menikah? Pemilik Penatao menjawab, selain kamu, siapa lagi? Sander segera menggeleng. Tidak, tidak. Sembari berucap demikian, dia memegang tangan Rosa dan Selina di sampingnya. Dia berucap dengan serius, di hatiku, hanya ada Rosa dan Selina. Pemilik Penatao melihat Sander tanpa berkata apa-apa. Rosa melihat pria itu dan bertanya, bagaimana di tempat lain? Sander tersenyum pahit. Dia melihat Rosa seraya bertanya, kamu ingin aku menikah? Rosa memalingkan wajahnya. Siapa tahu kamu ingin? Ketika dia hendak melepaskan tangan Sander, pria itu tidak melepaskannya. Setelah sedikit memberi perlawanan, dia pun menyerah. Mendengar kata-kata Rosa, Sander tersenyum pahit. Rosa memang tidak mudah dihadapi. Selanjutnya, Sander berpaling ke Selina. Dia hendak berbicara, tetapi Selina tersenyum. Bagaimana kalau dia adalah wanita tercantik di dunia? Sander menarik erat tangan kedua wanita itu dan tersenyum. Tidak peduli seberapa cantiknya orang lain, apa hubungannya denganku? Bagi aku, kalian berdua yang paling penting. Kemudian, pemilik Penatao tiba-tiba berucap dengan nada merendahkan, kalau aku tidak tahu kamu punya banyak istri, aku akan percaya. Sander kehabisan kata-kata. Orang itu melihat Sander dan berucap dengan serius, jangan membuat adegan romantis di sini. Bisakah kamu mendengarkan aku sampai selesai? Pemimpin dinasti Yongye adalah keluarga Yongye. Mereka memiliki garis keturunan khusus, yaitu garis keturunan Yongye yang mirip dengan garis keturunan Raja Api yang kamu miliki. Hanya saja, itu sedikit lebih rendah dari garis keturunan iblis gila dan jenis garis keturunan lain. Dengan bersatu, garis keturunan mereka bisa meningkat secara signifikan. Aku yakin mereka tidak akan menolak. Sander berucap dengan serius, senior, aku akan mengikuti jalan tak tertandingi. Pemilik Penatao menghela napas sebelum berucap, kamu terlalu kuno. Kakekmu dan ayahmu lebih tidak tahu malu darimu. Memangnya mereka tidak tak tertandingi? Apakah pernikahan akan memengaruhi hal itu? Sander terdiam. Pemilik Penatao melanjutkan, dengan bantuan dinasti Yongye, banyak sekali nyawa yang bisa diselamatkan di alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan. Selain itu, mereka memiliki sebuah formasi besar yang disebut formasi Yongye. Formasi ini sangat istimewa karena dapat mengunci ruang dan waktu di alam semesta ini, juga menekan kekuatan para ahli dari luar alam semesta dan melemahkan kekuatan mereka. Sander bertanya, senior, apakah tidak bisa bersekutu? Pemilik Penatao menggeleng. Aku tahu kamu enggan, tapi pertimbangkanlah hubungan pembalik waktu dengan mereka. Kalau kamu tidak dapat memberi mereka manfaat, untuk apa mereka membantumu? Sander masih merasa ragu. Apa cuma bisa melalui pernikahan? Pemilik Penatao menjawab, saat ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan olehku. Mereka juga mungkin tidak akan setuju. Keluarga Yongye dari dinasti Yongye sangatlah angkuh. Sander terdiam. Pada saat itu, Rosa mendadak berucap, coba saja. Sander menatap wanita itu. Dia melanjutkan, cobalah dulu. Sander tidak berucap apa-apa. Rosa ragu sejenak, lalu menambahkan, aku tidak bermaksud kamu harus mengorbankan dirimu. Aku cuma merasa kita bisa berbicara dengan mereka, jangan terlalu dipikirkan. Sander tersenyum, aku mengerti. Rosa melihatnya sekilas, tanpa berkata apa-apa. Sander melihat pemilik Penatao, lalu berujar, senior, bagaimanapun juga, kita harus pergi ke dinasti Yongye. Kapan kita akan berangkat? Pemilik Penatao menjawab, besok. Aku punya urusan sedikit hari ini. Sander mengangguk, besok, kita akan berkumpul. Orang itu mengangguk, baiklah. Sander pergi dengan Rosa dan Selina. Pemilik Penatao melihat ketiga orang yang pergi dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Kini, situasinya makin buruk. Pada saat itu, seorang biksu gemuk tiba-tiba datang. Dia menunjuk pemilik Penatao dan memarahi, kamu bermalas-malasan lagi, tidak mau makan, iya. Pemilik Penatao melihat biksu gemuk itu, lalu menunjuk patung singa 1000 kilogram di depannya. Lihat ini. Kemudian, dia memukul patung singa itu. Bam! Patung singa 1000 kilogram itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat adegan itu, biksu gemuk itu langsung duduk lesu di tempatnya.
Astaga. Pemilik Penatao pergi ke patung singa lainnya, lalu menghancurkannya lagi. Bam. Patung singa itu langsung hancur berkeping-keping. Pemilik Penatao berbalik melihat biksu gemuk yang pucat dan ketakutan. Aku tidak lapar, kamu bisa memukulku. Biksu gemuk itu kehabisan kata-kata. Sander membawa Rosa dan Selina ke rumah Maura. Ketika mereka sampai di sana, ketiganya cukup sedih. Pada saat itu, Sander berjalan perlahan ke meja, di mana ada surat dan sebuah buku. Sander melihat buku itu sejenak. Ini adalah volume terakhir yang ditulis oleh Maura. Sudah tamat. Sander menyimpan buku itu, lalu melihat suratnya. Dia ragu sejenak, lalu membukanya. Hehe, aku tahu kalian pasti akan kembali ke sini. Sebenarnya, aku ingin mengatakan banyak hal, tapi aku merasa itu terlalu berlebihan jadi hanya satu kalimat. Sander, aku ingin mabuk lagi denganmu, aku ingin pergi ke desa Mao lagi denganmu. Aku ingin mengenakan pakaian Mao yang cantik lagi. Jaga ketiga wanita itu dengan baik, dan jaga dirimu sendiri. Aku duluan. Bersambung.